Wah, rupanya seperti ini tampilan atap model pelana jika kita terapkan pada model rumah tipe 36. Halo semua, masih di kanal YouTube Center for Arts and Design, CAD. Kali ini, kita akan melanjutkan tutorial desain rumah tipe 36 di SketchUp. Mari kita mulai. Perhatikan, model rumah ini terbagi dalam dua blok utama, yaitu blok kamar tidur dan blok ruang tengah. Untuk langkah awal, kita akan meninggikan dinding blok tengah ini sekitar 50 cm. Gunakan perintah push-pull pada bagian ini. Berikutnya, kita akan membuat dinding tombak layar sebagai penyangga atap model pelana. Tarik garis dari titik tengah bagian luar dinding blok tengah ke atas setinggi 1,75 meter. Lalu, lanjutkan garis ke arah tiap sudut luar dinding blok tengah hingga membentuk sebuah segitiga sempurna. Setelah segitiga terbentuk, gunakan perintah push-pull pada bagian segitiga ini. Ekstrusi selebar dinding, yaitu 15 cm. Ini akan menjadi pondasi kuat untuk atap Anda. Pilih bagian dinding tombak layar yang baru saja Anda buat. Agar lebih mudah dan rapi, jadikan bagian ini sebuah grup atau komponen terlebih dahulu. Ini akan memudahkan proses selanjutnya. Setelah itu, kopikan grup tombak layar tersebut ke sisi dinding bagian tengah yang lain, dan juga ke sisi dinding bagian luar atau sisi kiri bangunan. Kemudian, pastikan Anda membersihkan garis singgung atau garis bantu yang tidak diperlukan lagi. Pada tahap awal ini, kita sudah berhasil menyelesaikan pembuatan dinding tombak layar sebagai pondasi utama rangka atap model pelana. Tahap selanjutnya adalah membuat rangka atap utama. Gambarkan persegi berukuran 5 cm x 7 cm. Kemudian, gunakan perintah push-pull setinggi 4,35 meter. Ini akan kita jadikan sebagai rangka kuda-kuda utama. Sebagai catatan penting, panjang rangka kuda-kuda ini sangat tergantung pada kemiringan dan panjang bangunan yang Anda rencanakan. Pindahkan rangka kuda-kuda tersebut ke bagian puncak atas dinding tombak layar. Lalu, gunakan perintah rotate untuk memutar dan menyesuaikannya tepat sesuai kemiringan tombak layar. Kopikan rangka kuda-kuda tersebut ke sisi yang lain dari tombak layar blok tengah. Setelah itu, kopikan kembali ke titik tengah dari blok tengah bagian depan. Bagian ini mungkin agak rumit, jadi untuk memudahkan, pakailah garis bantu untuk mendapatkan titik tengah yang presisi seperti yang saya tunjukkan pada video. Selanjutnya, gambarkan persegi berukuran 5 cm x 5 cm. Lalu, gunakan perintah push-pull setinggi 4,4 meter. Ini adalah rangka kayu gording yang akan kita tempatkan di atas rangka kuda-kuda. Fungsi gording ini sangat penting sebagai penahan material atap Anda. Setelah membuat satu rangka gording, kopikan rangka gording ini ke ujung rangka kuda-kuda bagian paling bawah. Kemudian, kopikan kembali rangka gording ini secara berjajar dengan jarak 60 cm antara satu sama lainnya untuk cakupan yang merata. Jadikan grup atau komponen untuk kedua rangka kayu kuda-kuda dan kayu gording yang telah selesai. Lalu, gunakan perintah copy, mirror group tersebut ke sisi yang satunya lagi, dan pindahkan tepat di titik temu rangka kuda-kuda kayu. Selanjutnya, gambarkan papan kayu lisplang pada sisi samping atap dengan lebar 30 cm, menempel pada bagian luar kayu gording. Push-pull bidang lisplang ini setebal 3 cm. Kemudian, copy, mirror objek ini ke arah sisi yang satunya lagi, sambungkan ujungnya, lalu jadikan grup komponen. Terakhir, kopikan ke sisi atap yang satunya lagi. Lalu, gambarkan lisplang pada bagian sisi depan atap dengan ukuran yang sama dan ketebalan 3 cm. Jadikan grup komponen, lalu kopikan ke sisi belakang atap. Langkah ini akan melengkapi semua lisplang pada blok tengah. Selanjutnya, tutup kedua bagian atas rangka atap blok tengah, lalu berikan warna material atap. Di sini saya memberikan warna genteng hitam untuk penutup atap tersebut. Push-pull penutup atap setebal 2 cm, lalu push-pull bagian sisi samping atap selebar 15 cm, ini berfungsi untuk melindungi kayu lisplang agar awet dan bertahan dari berbagai cuaca. Mari kita lanjutkan ke blok kamar. Untuk mempercepat proses, kopikan seluruh rangka atap blok tengah ke blok kamar. Lalu, edit dan sesuaikan bentuknya agar pas dengan dimensi blok kamar. Khusus pada bagian lisplang sisi dalam, kita akan memotongnya tepat pada pertemuan dengan sisi dinding, kemudian kopikan ke sisi atap yang satunya lagi. Untuk penutup atap pada blok kamar,
Kalian juga dapat melengkapinya dari blok tengah. Hanya perlu penyesuaian lebar. Jika pada blok tengah penutup atap memiliki lebar 4,4 meter, pada blok kamar, lebar atap menjadi 3,8 meter, dikurangi 70 cm, karena sisi dalam langsung menempel pada dinding tombak layar blok tengah. Nah, kita sudah menyelesaikan pembuatan rangka atap beserta penutup atapnya. Di tutorial selanjutnya, kita akan masuk ke sesi arsitektur interior seperti plafon, furnitur, dan bagian estetik lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika tutorial ini bermanfaat. Tinggalkan komentar jika ada pertanyaan. Sampai jumpa, terima kasih.